Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun tidur dengan sehat, itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu apakah yang terutama dalam hidup ini, kesombongan atau kerendahan hati. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27. Namun saya hanya membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 18 dan 19. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 19, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sombong biasanya mengukur kesuksesan diri sendiri dengan ukuran yang dipakai oleh dunia ini. Misalnya, dia merasa bahwa dirinya sukses di dunia ini karena memiliki kekayaan atau kuasa atau kepintaran yang melebihi rekan sekerjanya atau orang lain. Tidak jarang orang sombong berusaha menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan akan kesuksesannya. Jelas, pemimpin yang datang kepada Yesus merasa bahwa dirinya sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, sehingga ia berani mengajukan pertanyaan, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ia siap untuk merespons jawaban Yesus dengan mengatakan, "Saya sudah melakukan semuanya." Cara mengajukan pertanyaan pun sudah memperlihatkan sikap menjilatnya. Ia menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Yesus segera menjawab dengan menegur sikap menjilatnya itu. Yesus terus menekan orang tersebut dengan membongkar dasar kesombongannya, yaitu kekayaannya. Ia harus meninggalkan semuanya itu supaya benar-benar dapat mengikut Tuhan, dan dengan demikian dapat masuk ke kerajaan Allah. Ternyata orang itu tidak siap untuk menanggalkan kekayaannya. Para murid bersikap sebaliknya. Mereka sudah meninggalkan semua ikatan dunia ini supaya dapat mengikut Yesus. Mereka telah merendahkan hati untuk menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini tidak dapat membawa mereka kepada Allah. Oleh karena mereka tidak menyandarkan diri kepada sukses Allah dunia ini, maka mereka justru dianugerahkan segala sesuatu yang mereka telah tinggalkan. Merekalah yang dapat disebut orang-orang sukses. Allah siap menganugerahkan segala hal kepada orang yang rendah hati. Kesombongan membawa kepada kejatuhan,
kerendahan hati kepada kesuksesan. Apa yang terutama dalam hidup ini merupakan strategi yang dijalankan oleh orang kaya dalam bacaan kita hari ini. Di hadapan masyarakat umum, ia mempunyai kehidupan moralitas yang tidak tercela karena ia telah mentaati hukum Taurat yang berbicara tentang hubungan antar manusia. Sebagai pengusaha, ia bersih luar dan dalam. Sebagai anak pun, ia termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Kehidupan moralitas yang mengagumkan ini bukan baru dijalani 1 atau 2 tahun. Sebaliknya, ia telah menjalani kehidupan untuk waktu yang lama. Kesetiaan dan ketahan ujiannya sudah terbukti. Apa yang orang kaya lakukan ini bagi Allah tidaklah cukup. Allah masih menuntut kesempurnaan dalam menaati hukum Taurat. Dalam hal ini, si orang kaya itu masih belum mengungkapkan ketaatannya terhadap hukum yang pertama dan yang terutama, kualitas hubungan dengan Allah yang dituntutnya tidak sekedar suatu ketaatan agama seperti memberikan persembahan korban setiap bulan, bahkan tiap hari. Lebih lagi, Allah menuntut tempat terutama di dalam hati, jiwa, dan pikiran seseorang. Perintah Yesus kepada orang kaya itu untuk menjual seluruh hartanya, membagi-bagikan kepada orang miskin, dan mengikut Tuhan merupakan suatu ujian untuk mengetahui di manakah orang kaya itu menempatkan hati, jiwa, dan pikirannya. Dari perintah itu terungkaplah bahwa ia tidak menempatkan Allah pada porsi utama dalam hidupnya. Bahkan bagi dirinya, nilai hidup kekal yang ia ingin dapatkan tidak lebih besar dari kekayaan yang ia miliki. Melalui ujian itu, terungkaplah bahwa ia tidak sungguh-sungguh secara utuh menggenapi hukum Taurat. Padahal Allah menuntun ketaatan yang sempurna. Karena itulah murid-murid bertanya, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus meresponi pertanyaan murid-muridnya dengan menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan dia menambahkan bahwa ada banyak hal-hal lain yang jauh melebihi dari apa yang pernah mereka miliki, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, yang akan mereka terima. Itu semua dimungkinkan karena kuasa Allah. Allah telah membuat ketidakmungkinan menjadi kemungkinan melalui kasih-Nya yang melampaui segala kemungkinan yang dapat dipikirkan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Dan hidup kami tidak mementingkan kepentingan pribadi, melainkan kehidupan kami harus menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami. Tuhan, bimbing dan bimbinglah kami. Dan setiap langkah-langkah kami, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.